Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Mbak Fadila, senang sekali Ibu bisa bertemu dengan Mbak Fadila hari ini. Baik, terima kasih, Bu. Gimana kabarnya hari ini Mbak Fadila? Alhamdulillah kabar saya baik. Ada masalah apa yang membawa Mbak Fadila sampai ke saya untuk mengkonsultasikan permasalahan yang sedang Mbak Fadila alami? Sebenarnya saya memiliki sedikit permasalahan di kehidupan saya. Tapi ketika saya ingin menceritakannya, takutnya saya nanti itu tersebar ke banyak orang. Jadi begini, Mbak Fadila itu tidak perlu khawatir. Permasalahan yang Mbak Fadila ceritakan ke saya itu akan tersebar ke orang lain, terutama teman Mbak Fadila. Karena dalam proses konseling ini, itu terdapat ada teknik, kode etik, serta asas dalam sebuah konseling. Nah, salah satu dari asas tersebut itu adalah kerahasiaan. Jadi Mbak Fadila tidak perlu takut apa yang Mbak Fadila ceritakan itu akan saya beritahukan kepada orang lain, karena itu sudah menjadi tanggung jawab saya untuk menyimpan rahasia yang Mbak Fadila bocorkan ke saya. Syukurlah kalau begitu, jadi saya bisa menceritakan apa problem yang ada di kehidupan saya. Jadi sebenarnya saya memiliki permasalahan, yaitu bertentangan dengan pemikiran kedua orang tua saya. Yang mana kedua orang tua saya itu ingin saya itu melanjutkan ke perguruan tinggi, sedangkan saya masih ragu untuk melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi karena saya berpikir bahwa nantinya akan menjadi beban untuk orang tua saya. Jadi begini Mbak Fadila kan kakek omongan ukuran mau bekerja aja enggak tuh dia ngomong. Nah, sedangkan saya, kenapa saya memilih untuk tidak melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi? Karena di sana saya berpikir bahwa akan menjadi beban. Nah, sedangkan tujuan saya itu setelah lulus sekolah, saya itu lebih memilih untuk bekerja supaya bisa meringankan beban kedua orang tua saya dibandingkan harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi begini Mbak Fadila tidak mau melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi, tidak mau melanjutkan ke bangku perkuliahan. Sedangkan keinginan kedua orang tua Mbak Fadila untuk tetap melanjutkan pendidikan Mbak Fadila. Nah, Mbak Fadila itu bisa bekerja sambil berkuliah. Jadi Mbak Fadila ambil kuliahnya itu di siang hari. Paginya Mbak Fadila bisa mengajarkan, itu sangat enak. Karena kurang percaya diri yang Mbak Fadila katakan tadi, Mbak Fadila itu bisa dengan berkuliah itu bisa menambah wawasan, pengetahuan. Jadi ketika berbicara di depan nanti Mbak Fadila tidak takut akan salah, karena Mbak Fadila bisa percaya diri ketika memiliki pengetahuan untuk berbicara karena sudah mempunyai landasan seperti itu. Syukurlah kalau begitu. Ketika saya sudah mendengar pendapat yang disampaikan oleh Ibu, saya berpikir bahwasannya apa yang dipilih oleh orang tua kita itu memang benar-benar jalan yang terbaik. Bahwa tadi pandangan saya akan malah menjadi beban, tapi ketika saya bersungguh-sungguh dalam perguruan tinggi tersebut, sepertinya nanti saya akan menjadi kebanggaan kedua orang tua, asalkan kembali lagi kepada niat yang baik. Daripada nantinya saya mengecewakan kedua orang tua saya, lebih baik sepertinya saya mengikuti, tapi saya juga bersungguh-sungguh agar tidak mengecewakan mereka. Nah, bagus kalau begini Mbak Fadila sudah bisa mencerna, bisa mengetahui masalah yang Mbak Fadila alami. Begitupun juga dengan cara bagaimana Mbak Fadila keluar dari permasalahan tersebut. Nah, dari pertemuan kali ini, apakah yang bisa Mbak Fadila tangkap? Jadi menurut saya tidak membangkang kedua orang tua saya. Jadi menurut saya apa yang dipilih orang tua itu sebenarnya yang terbaik untuk anaknya. Yang awalnya tadi saya kurang suka dengan apa yang mereka pilih, yaitu dengan saya melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi, saya jadi lebih bisa memandang ke depannya. Misalkan saya mengikuti perintah mereka,
saya belajar dengan baik, menjadi orang yang sukses, nah itu nantinya akan membuat mereka bangga. Terlebih saya tidak akan membangkang apa yang mereka suruh. Alhamdulillah kalau seperti itu. Dari pertemuan kali ini Mbak Fadila sudah bisa menangkap dari jalan keluar dari permasalahan yang sedang Mbak Fadila alami. Jadi lain waktu ketika Mbak Fadila membutuhkan bantuan untuk mengkonsultasikan sebuah permasalahan yang memang Mbak Fadila tidak bisa menyelesaikannya sendiri, Mbak Fadila tidak perlu sungkan untuk menemui saya kembali. Baik, terima kasih Bu. Saya sudah merasa lega dengan problem yang ada di kehidupan saya sendiri. Yang awalnya saya kurang nyaman untuk bercerita kepada orang lain, dan akhirnya saya merasa mempunyai pandangan yang lebih luas lagi untuk kedepannya. Terima kasih Bu. Nggih. Saya mohon pamit. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.